Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya, Ito Rauf. Thanks buat kalian yang masih setia mendukung channel ini. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, terkait postingan saya di grup Facebook beberapa waktu lalu, yaitu di grup SketchUp Nusantara. Itu yang ini ya. Nah, banyak dari teman-teman yang berkomentar ingin dibuatkan tutorialnya. Nah, jadi video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara saya membuat render seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel saya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sebelum masuk ke tutorial, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai teknik ini ya. Sebenarnya teknik ini sudah ada beberapa tutorial yang saya upload sebelumnya di YouTube. Antara lain yaitu yang ini adalah tutorial render realistis. Sini juga saya banyak membahas tentang teknik ini. Itu dengan penggunaan SketchUp, foto lokasi, dan hasil render disatukan di program Photoshop. Lalu kemudian sini ada cara pengeditan pada Photoshop untuk menggabungkan hasil render V-Ray dan foto lokasi sehingga menjadikan satu render realistis. Dan pada dasarnya teknik ini sebenarnya sama ya teman-teman, hanya membedakan yaitu model SketchUp-nya dan foto lokasinya. Jadi render ini adalah hasil kombinasi antara model SketchUp, foto lokasi, dan digabungkan di Photoshop ya. Oke, sebagai saran dari saya buat teman-teman yang masih pemula atau yang baru mau belajar SketchUp dan masih bingung dengan versi dan render yang ingin kalian pakai, sebaiknya kalian menggunakan versi yang saya gunakan ini, yaitu 2014 dan V-Ray 2.0. Apabila kalian ingin menggunakan SketchUp versi terbaru, tetap install versi 14 ini di komputer kalian, karena versi ini sangat mudah untuk dipelajari ya teman-teman. Dan silakan kalian download master programnya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Yang pertama yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah tentunya model SketchUp-nya. Nah, silakan kalian download model ini, link sudah ada di deskripsi. Yang kedua, kita harus menyiapkan foto lokasinya. Seperti biasa dengan tutorial-tutorial sebelumnya sudah saya bagikan. Jika kemarin saya menggunakan foto dari smartphone, maka kali ini saya menggunakan foto lokasi dari Google Street View. Nah, ini bisa kalian dapatkan juga di Google Maps ya, kalian bisa mencari sendiri. Nah, jika kalian belum memahami cara untuk mengambil gambar, kalian cukup menekan tombol print screen di keyboard, lalu paste di program Photoshop. Kalian bisa melakukan pengeditan kecil untuk membersihkan tulisan-tulisan yang ada pada Google Street View agar gambar kelihatan bersih. Oke. Oke, lanjut yang tahap ketiga adalah kita harus menggabungkan foto dari Street View tadi dengan model SketchUp-nya. Yaitu dengan cara menggunakan watermark ya tentunya. Nah, ini sudah saya jelaskan beberapa tutorial kemarin. Nah, untuk memasukkan background pada layar SketchUp, silahkan kalian mengklik Style dan klik tanda plus untuk memasukkan file backgroundnya. Jadi kita harus memasukkan foto lokasi yang sudah kita edit tadi. Kita klik background, next, lalu kita memfullkan skalanya agar
tampilan layar belakang itu kelihatan full. Nah, ini sudah masuk background fotonya. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengatur posisi model SketchUp dengan mengikuti foto yang ada di belakang layar. Foto dari Google Street View ini memiliki angle yang sangat lebar ya. Jadi kita harus mengatur field of view-nya itu sekitar 75 agar supaya model SketchUp bisa seimbang dengan foto lokasi. Jangan lupa untuk menambahkan scene agar view yang kita sudah atur tadi terkunci pada scene. Oke, selanjutnya kita akan mengatur settingan material. Oke, untuk settingan kaca saya memakai opacity 5 dan reflection 0,4 ya. Untuk iornya itu saya menggunakan 25 agar pantulannya itu sangat muncul ya, sangat. Nah, di sini saya menggunakan warna coklat untuk settingannya. Untuk settingan material dinding, kebanyakan teman-teman tidak men-setting material ini. Akan tetapi saya tetap men-setting material ini dengan cara memasukkan teks Fresnel pada diffuse. Pada kolom warna 2 ini, saya memasukkan warna yang saya pilih. Itu agak warna krem. Nah, ini setelah kita memasukkan warna pada diffuse, maka warna pada model SketchUp itu akan berubah menjadi warna abu-abu. Nah, itu tidak akan berpengaruh pada hasil render. Nanti pada hasil render dia akan menghasilkan warna yang seperti kita pilih tadi. Oke, setelah itu kita memasukkan settingan V-Ray-nya. Lalu kita mengatur pada bagian kamera. Ini saya menggunakan diafragmanya 6 dan ISO-nya itu 600. Untuk shutter speed saya menggunakan di angka 3500. Kemudian infrarednya kalian bisa menggunakan di angka 200. Dan jangan lupa untuk masukkan file JPEG-nya. Itu memilih di sini, masukkan dari sini. Jadi nanti saya akan bagikan semuanya ini, file yang ini ya. Kalian bisa mendownload ya nanti. Jadi ini adalah file JPEG untuk aksen warna pada bangunan. Kemudian image sampler kalian men-setting di angka 12. Nah, untuk outputnya kalian harus memilih di angka yang lebih besar. Karena pada posisi render ini bangunan di render dalam keadaan jauh. Jadi kalian harus mengambil di angka 4000 agar kualitas V-Ray nanti dalam keadaan baik untuk diedit pada Photoshop. Kemudian kita harus mengatur settingan HDRI-nya. Nah, di sini saya menggunakan dome light untuk penggunaan HDRI. Oke, itu untuk settingan dome light-nya, yaitu memasukkan HDRI. Oke, selanjutnya kita mengatur bayangan atau shadow. Nah, untuk bayangan kita harus menyesuaikan dengan bayangan yang ada di foto lokasi. Agar nanti ketika di render, maka hasil render itu sama dengan yang ada di foto lokasi. Setelah selesai mengatur bayangan, lalu kita masuk pada proses rendering.
Nah, ini adalah hasil dari render yang sudah kita setting dari materialnya, dari HDRI-nya, dari settingan V-Ray-nya, maka menghasilkan setting hasil render seperti ini. Jadi karena kita menggunakan outputnya di angka 4000, maka hasil render ini sangat kelihatan jelas ya. Nah, pada bagian kaca itu akan muncul HDRI yang kita pakai tadi. Jangan lupa untuk menyimpan filenya. Kita save dulu di sini. Nah, jangan lupa untuk menyimpan file alfanya karena versi ini tidak mendukung ID material. Oke, sekarang kita lanjut ke pengeditan Photoshop. Nah, sekarang kita akan masukkan dua file yang sudah kita buat tadi, yaitu foto lokasi dan hasil render pada V-Ray. Jangan lupa untuk memasukkan file alfanya. File alpha ini untuk membantu mengedit backgroundnya. Nah, untuk menghapus pada background hitam, kita klik select, kita pilih select dan color range. Nah, ini lalu kita memilih warna yang ada pada background. Lalu oke. Nah, setelah itu akan otomatis terpilih yang warna yang ada pada background. Lalu kita alihkan ke layarnya, kita hapus. Nah, secara otomatis maka warna biru ini akan terhapus. Lalu hasil V-Ray ini kita bawa ke foto lokasi. Jadi di sini harus kita mengatur posisi pada foto lokasi dengan hasil V-Ray agar kelihatan menyatu. Nah, kalian bisa menggunakan seperti ini caranya ya. Dan kalian harus mengatur setepat mungkin ya agar render kelihatan menyatu dengan foto lokasi. Tekan Ctrl dan klik untuk mengarahkan seperti ini agar sisinya bisa digerakkan dari 4 sisi ya, dari 4 titik itu. Gunakan Ctrl ya, kalau teman-teman kalau masih bingung gunakan Ctrl dan tekan sudutnya seperti ini. Nah, setelah posisinya sudah pas dengan foto lokasi, selanjutnya kita harus merubah warna pada bangunan untuk disesuaikan dengan warna yang ada pada foto lokasi. Oke, untuk menyesuaikan warna kalian bisa pilih ini ya, Hue and Saturation. Nah, untuk pemilihan warna hijau kalian bisa memilih warna green dan mengklik warna yang hijau pada bangunan seperti ini. Nah, ini yang hijau. Lalu kalian bisa mengedit untuk menyamakan warnanya dengan yang ada di belakang. Nah, contohnya seperti ini ya, kalian bisa mengikuti. Nah, setelah selesai kita mengatur warna hijau, lalu kita mengatur warna biru pada bangunan agar semakin menyesuaikan dengan warna yang ada di belakang. Nah, ini kita mengatur warna agak kehijauan ya bangunannya agar supaya warna dari kedua tampilan ini bisa menyatu. Dan jangan lupa untuk mengatur pencahayaannya ya. Untuk pengeditan di Photoshop, silakan kalian menonton tutorial editing Photoshop yang sudah saya upload kemarin ya. Di situ saya sudah membahas lengkap tentang cara pengeditan untuk pengaturan warna, pencahayaan, dan pengeditan.
Nah, setelah sudah selesai kita edit ya teman-teman, nah, sekarang kita satukan semuanya gambar ini. Lalu kita melakukan editan kedua, yaitu untuk mengedit gambar secara keseluruhan. Nah, ini adalah editan tahap akhir untuk menghasilkan render yang realistis. Seperti editan pertama tadi, kita harus mengatur warna, tingkat kecerahan dan pencahayaannya kita atur di dalam, tergantung pada skill kalian masing-masing ya. Untuk editan Photoshop, semakin kalian mengotak-atik, kalian akan semakin mengerti. Dan saran saya kepada kalian teman-teman untuk mempelajari teknik pengeditan Photoshop ini, karena pengeditan Photoshop ini sangat penting sekali untuk para kita pembuat render ya, terutama pada V-Ray, karena hasil dari V-Ray itu tidak semuanya tergantung pada settingannya atau rendernya. Dan tahap akhir itu sebenarnya adalah sentuhan pada Photoshop. Jadi teman-teman harus banyak belajar tentang Photoshop juga, selain untuk membantu kita dalam memanipulasi gambar. Photoshop juga sangat penting untuk pekerjaan kita ke depan. Oke, ini adalah hasil akhir dari pengeditan kita di Photoshop. Jadi teman-teman harus menguasai Photoshop agar kalian bisa mengedit serealistis mungkin. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Saya akan jawab di video saya selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.